Bukankah tadi ayah bilang harus terima kekalahan? Sekarang proyek ini belum dimulai sama sekali. Siapa yang tahu ke depannya akan lancar atau enggak? Aku belum kalah. Kamu, mana mungkin aku kalah dari gadis sepertimu? Aku gak punya putri yang intimidatif seperti kamu. Kamu jangan terlalu cepat senang dulu. Kita lihat saja. Aku akan bikin kalian terima kekalahan dengan sepenuh hati. Kamu! Sekelompok pecundang. Kalau nggak diserang titik sakitnya, nggak sadar kemampuan sendiri gimana. Mana karyawan divisi pemasaran? Ayah Anda bilang mau kurangi karyawan demi efisiensi. Jadi memecat semua bawahanku. Terus modal awal buat proyek sanatorium? Kenapa masih tertahan di tahap peninjauan? Bu Arumi, bukan aku nggak mau kooperatif. Sekarang perusahaan baru merugi 400 triliun. Peninjauan modal jadi semakin ketat. Butuh tanda tangan dari para anggota dewan. Melepaskan dia gitu saja. Kalau enggak, dia cuma pengantar pesan, gak bisa ambil keputusan. Pemegang kendali keuangan yang sebenarnya ada di atas. Maksudmu ayahmu? Itu di permukaan. Niat jahat tersembunyi. Yang sulit dicegah. Yang kamu maksud Pak Adrian kakakmu? Bukankah kakakmu itu cukup menghargaimu? Dia yang menaikkan jabatan kamu jadi direktur. Mana mungkin dia mempersulitmu? Sebagai orang yang cukup berguna, tentu saja dia dengan senang hati menerima dan memberiku jabatan. Tapi kalau aku menang taruhan mengambil alih saham milik ayahku, posisi Kak Adrian akan terguncang. Kalau gitu kamu tamat. Nggak ada uang, nggak bisa melakukan apapun. Aku pergi dulu. Jam kerja gini, kamu mau kemana? Lagian proyek nggak bisa diteruskan. Daripada saling tunggu sama aku di sini, mending coba keberuntungan di pelelangan. Pelelangan apa? Di tanah itu ditemukan makam kerajaan. Rumornya ada benda pengiring jenazah yang diselundupkan keluar. Bakal dilelang pada pelelangan malam ini. Benda pengiring jenazah? Banyak orang di kota Mega dapat kabarnya. Malam ini pasti akan ikut ambil bagian. Siapa yang nggak mau harga miring? Kamu punya foto benda yang mau dilelang? Berikan padaku. Ini. Pergi dulu ya. Ternyata itu. silakan tunjukkan undangan. Undangan? Pelelangan malam ini beda dari yang biasanya. Ada pelelangan artefak yang berharga banget. Demi menjamin ketertiban dan suasana pelelangan, kami harus mengontrol ketat kerumunan. Nggak peduli siapapun, cuma bisa masuk kalau ada undangan. Gimana cara mendapatkan undangannya? Undangan dikirim penyelenggara pada setiap keluarga konglomerat. Setiap undangan bisa buat 2 orang. Keluarga Salim. Pak Radit dan nona keluarga Salim ya, silakan masuk. Kenapa Kak Arumi bisa datang? Apa proyeknya nggak sibuk? Berkat kalian, buat sementara nggak sibuk. Dunia bisnis seperti medan perang. Kamu kira proyek itu gampang dikerjakan? Jangan terlalu menilai tinggi diri sendiri. Ayo, mari kita masuk. Maaf ya Kak Arumi, 1 undangan cuma bisa buat 2 orang. Kalau gitu aku dan ayah masuk duluan ya. Harus cari cara. Malam ini aku harus masuk. Pelelangan akan segera dimulai. Nona, silakan Anda pergi. Ada apa? Pak Tristan, silakan masuk. Kenapa kamu di sini juga? Mau cari uang. Aku tahu. Kamu mau cari untung biar dapat untung besar? Kenapa kamu gak masuk? Nggak punya undangan. Terus gimana bisa masuk? Aku ikut sama dia. Lalu aku gimana? Kamu mau aku meninggalkan keponakanku
dan membawamu masuk. Setidaknya harus beri aku alasan kan? Semua orang datang pasti demi benda pengiring jenazah itu. Pak Tristan, bawa aku masuk. Ku bantu kamu dapatkan itu. Hasilnya, aku 3, kamu 7. Siapa yang nggak bisa membual? Paman Tristan, jangan... Aku bawa nona ini. Masuk bersamaku. Kenapa yang sial itu selalu aku? Priska, kamu yakin bisa dapat benda pengiring jenazah itu? Ayah, aku sudah atur orang cari tahu duluan. Koleksi artefak malam ini hampir akurat semua. Kalau bisa sukses mendapatkannya, kerugian 400 triliun dari tanah itu bisa ditutupi. Selain itu, bisa bersisa banyak. Kenapa kamu bisa masuk? Pak Tristan, Nona Arumi, dia pendampingku malam ini. Pak Tristan, aku nggak tahu putriku pakai cara apa buat menipu Anda. Dia sudah terbiasa hidup liar di luar. Nggak tahu aturan, bertindak sembarangan. Anda terhormat begini. Jangan sampai gara-gara dia memicu gosip yang nggak diperlukan. Pak Radit, aku rasa Anda salah paham. Aku yang mengundang putrimu. Kalau soal kemampuan dan karakternya, aku lebih percaya penilaianku sendiri. Pelelangan akan segera dimulai. Duduklah. Baik. Terima kasih atas dukungan semuanya. Sekarang pelelangan resmi dimulai. Benda lelang pertama, tusuk konde 9 cincin lapis emas. Harga awal 1 miliar. 1,2 miliar. 1,4 miliar. Aku 1,6 miliar. Aku 2 miliar. 6 miliar. 10 miliar. 14 miliar. Kak Arumi, semua orang sudah dapat benda yang diinginkan. Lalu kamu, apa nggak ada yang disukai? Atau nggak paham sama sekali? Ternyata, kamu menginginkan barang palsu ya? Apa katamu? Ucapanku sesulit itu dimengerti. Vas ukiran bunga glasir hijau yang kamu beli seharga 100 miliar. Itu palsu. Omong kosong. Priska dari kecil ikut aku menghadiri acara seperti ini. Artefak yang ditemui nggak terhitung jumlahnya. Kamu di desa vas porselin biru putih juga nggak pernah lihat kan? Hah, berani-beraninya bicara seenaknya di sini. Ayah, percaya padaku. Aku sudah cari pakar buat cari tahu. Ini kemungkinan besar benda pengiring jenazah Kaisar Senjayana. Berharga banget. Dilihat modelnya memang vas Senjayana. Sayangnya, ini replika premium. Replika premium. Replika premium. Kenapa kamu bilang seperti itu? Karena di vas ini nggak ada celah yang unik.